Selamat pagi teman-teman. Namaku Michelle. Aku sudah siap beribadah kepada Tuhan. Apakah teman-teman sudah siap? Jangan lupa siapkan Alkitab dan amplop persembahannya ya. Ayo teman-teman, kita beribadah bersama-sama. Selamat beribadah teman-teman. Adik-adik, selamat pagi. Adik-adik, apa kabar? Tante Jenny, Tante Becky, Om Julius, apa kabar? Puji Tuhan, baik Tante. Tante Ana, hari ini aku bersukacita sekali. Wow, kenapa Tante Jenny bersukacita hari ini? Karena Tuhan sayang aku juga sayang Tuhan. Oh senangnya. Itu Tante Ana. Wah, betul sekali Tante Jenny. Kasih Tuhan membuat kita senang, bersukacita. Betul. Ayo adik-adik, kita mulai ibadah kita pagi ini dengan menyanyikan lagu Cuy Cuy Syabidu Dam Dam. Ayo Om. Sekali lagi. Cuy cuy syabidu dam dam. Syalalala. Cuy cuy syabidu dam dam. Bersukacita karena Tuhan sayang aku juga sayang Tuhan. Oh senangnya, Oh senangnya. oh senangnya, Sekali lagi. oh senangnya. Adik-adik, ayo lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita mau berdoa. Ikuti Tante Ana berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami mau memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan pimpin ibadah kami dari awal sampai selesai. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam namamu kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik tahu nggak
kenapa Tuhan Yesus sayang kepada kita semua? Ada yang tahu? Nah, Tuhan Yesus sayang kita semua karena Tuhan Yesus baik, Tante Ana ya. Nah, adik-adik, Allah selalu baik kepada kita anak-anaknya. Kalau gitu, kita mau selalu memuji Tuhan. Yuk adik-adik, kita mau memuji kebaikan Tuhan dengan menyanyikan lagu God is so good. Yuk. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. Allah baik. Allah baik. Allah baik. Allah baik padaku selalu. Adik-adik, kalau Tuhan sudah sangat baik dan sayang sama adik-adik, apakah adik-adik sayang juga sama Tuhan Yesus? Tentu sayang dong ya. Apa saja ya yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan rasa sayang kita kepada Tuhan? Coba lihat nih ya, kalau yang dilakukan oleh kakak Italia dan Valerie, kira-kira itu tanda sayang kepada Tuhan nggak ya? Adik-adik, kita lihat yuk role play berikut ini. Hai Dek, hai Kak. Udah jam 8 nih. Yuk kita baca renungan dan Alkitab sama-sama. Dede pengen baca Alkitab sendiri Kak. Dede ke kamar dulu ya. Oke Dek. A few moments later. Dek, gimana? Udah selesai baca renungannya? Udah Kak. Renungannya tentang apa Dek? Tentang apa ya? Sebenarnya Ade nggak baca Kak. Kenapa nggak baca Dek? Soalnya Ade males. Kok males Dek? Kita kan baca renungan biar kita semakin dekat dengan Allah yang baik kepada kita. Itu yang membuat kakak semakin semangat, Dek. Oh, gitu ya Kak. Baik, Ade akan semangat membaca renungannya. Good, Dek. Adik-adik, sudah lihat kan role play tadi? Apa ya yang dilakukan oleh kakak Italia? Dia rajin baca Alkitab, Tante. Betul. Nah, itu bagus adik-adik. Ya, berarti good. Tante Jenny, Ya, Om. tapi kenapa sih kita harus rajin baca Alkitab? Nah, Om Julius dan adik-adik, nanti Tante Lisha akan kasih tahu ke kita semua kenapa kita harus rajin baca Alkitab dan taat melakukan firman Tuhan. Sekarang kita mau dengar cerita dan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita nyanyikan dulu lagu Yesus sayang padaku. Oke. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang
Adik-adik, yuk kita mau berdoa, lipat tangan, tutup mata, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur, Tuhan menjaga kami, Tuhan menjaga kami, dan kumpulkan kami untuk beribadah. Untuk beribadah. Saat ini kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan pimpin kami agar kami dapat mengerti dan melakukannya setiap hari. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan bertemu dengan 2 orang tokoh dalam Alkitab. Yuk kita lihat siapa mereka ya. Di sebelah sini ada, nah ini dia. Adik-adik tahu itu siapa? Tahu? Iya, dia adalah orang Farisi. Ayo sebut sama-sama. Orang Farisi. 1, 2, 3. Orang Farisi. Siapa ya orang Farisi ini? Dia itu dikenal sebagai orang yang sangat taat. Taat? Iya, karena dia suka melakukan firman Tuhan, kitab Taurat. Dia suka melakukannya dan dia tahu apa semua firman Tuhan itu, hukum Taurat itu. Jadi dia dikenal sebagai orang yang baik, semua orang kasih jempol sama dia gitu ya. Terus satunya lagi siapa ya yang kita mau kenalan? Di sebelah sini. Adik-adik sudah lihat? Iya, siapa ya dia? Coba adik-adik minta papa dan mama atau siapapun di sekitar kalian tanyakan, itu siapa ya kira-kira? Kalau di sebelah sini orang Farisi, di sebelah sini siapa ya? Coba ditanyakan. Sudah? Adakah yang jawab pemungut cukai? Ada? Yeay, betul. Yang sebelah sini adalah pemungut cukai. Siapa ya pemungut cukai itu? Dia dikenal sebagai orang yang, coba lihat jempolnya Tante Lisya. Ia tidak baik. Kenapa tidak baik? Karena dia suka memeras, suka menagih pajak yang membuat orang-orang sedih, orang-orang susah ya. Dan dia tagih pajaknya itu buat pemerintah Romawi. Tapi yang dia tagih adalah bangsa Yahudi, bangsanya sendiri. Jadi orang-orang Yahudi nggak suka sama dia. Dia dianggap tidak baik, dijauhi adik-adik. Nah, dia dijauhi. Nah, jadi yang sebelah sini dikasih jempol oleh orang-orang, yang sebelah sini dijauhi. Tapi adik-adik suatu ketika si orang Farisi sama orang pemungut cukai ini sedang berdoa. Berdoa kepada siapa? Kepada Tuhan. Pada saat dia berdoa kepada Tuhan ya, kita lihat ya doanya ya. Kalau orang Farisi ini ya, dia dalam doanya dia tidak merendahkan diri, dia malah memuji-muji dirinya. Dia bilang sama Tuhan tentang kebaikannya. Aku sudah melakukan kebaikan Tuhan, aku orang baik Tuhan. Wah, itu sikap apa ya adik-adik? Itu sikap pamer, sombong ya. Dia tidak sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dengan rendah hati. Kalau yang sebelah sini, pemungut cukai itu, dia benar-benar merendahkan dirinya. Dia mengakui kesalahannya, Tuhan, aku orang berdosa. Dia benar-benar mau datang kepada Tuhan untuk meminta ampun kepada Tuhan. Kira-kira adik-adik ya, dari sikap doanya orang Farisi sama pemungut cukai, yang mana ya yang Tuhan Yesus bilang begini, kasih jempol yang baik? Yang mana? Yang sungguh-sungguh minta ampun, yang merendahkan dirinya. Tuhan, aku minta ampun. Gak yang sombong ya, yang sombong suka pamer kebaikan dirinya gitu ya. Wah, hari ini kita belajar untuk apa? Rendah hati, tidak sombong ya. Kita benar-benar
mau datang kepada Tuhan, Tuhan yang sangat baik adik-adik. Adik-adik, kita semua orang berdosa, tapi Tuhan mengasihi kita. Dia mau mengampuni kita. Dia mau mengampuni kita adik-adik. Tuhan itu baik sekali, makanya Tuhan mau kita datang kepadanya minta ampun, mengakui dosa-dosa kita. Yuk adik-adik yang rendah hati, mari kita baca ayat hafalan kita. Dari mana? Lukas 18 ayat 13b. Lukas 18 ayat 13b. Yang sudah bisa membaca ada di layar ya. Yuk adik-adik sama-sama ucapkan dengan adik-adik ikutin Tante Lisya. Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. orang berdosa ini. Sekali lagi ya. Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Orang berdosa ini. Ya, kita mau selalu rendah hati datang kepada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. terima kasih Tuhan. Tuhan sudah mengampuni dosa-dosa kami. Ajar kami menjadi anak yang rendah hati dan yang menyenangkan hati Tuhan. dan yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Nah, Tante, aku sekarang sudah tahu nih kenapa kita harus rajin baca Alkitab dan taat melakukan firman Tuhan. Karena kita adalah orang berdosa. Tapi Tuhan Yesus sudah mengampuni kita loh. Jadi kita harus selalu melakukan firman Tuhan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Betul sekali Om Julius. Nah, adik-adik semua mau ya selalu taat melakukan firman Tuhan supaya kita terus ingat pengorbanan Tuhan Yesus. Yuk kita nyanyikan lagu Ku Ingat Perkataanmu. Yesus sayang pada diriku, Dia mati untuk dosaku. Dia bangkit hidup dan menang, ku terima sorga terang. Kan ku ingat perkataanmu, ku percaya pengorbananmu. Kan ku ingat perkataanmu sepanjang hidupku. Sekali lagi. Yesus sayang pada diriku, Dia mati untuk dosaku. Dia bangkit hidup dan menang, ku terima sorga terang. Kan ku ingat perkataanmu, ku percaya pengorbananmu. Kan ku ingat perkataanmu sepanjang hidupku. Kan ku ingat perkataanmu, ku percaya pengorbananmu. Kan ku ingat perkataanmu sepanjang hidupku. Sepanjang hidupku. Sekali lagi, sepanjang hidupku. Adik-adik, sekarang kita mau bersyukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Karena Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita, orang-orang yang berdosa. Adik-adik masukkan uang persembahannya ke dalam amplop dan kita bersama-sama menyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan.
Mari kita bawa persembahan kita dalam doa persembahan yang akan dipimpin oleh Bara dari kelas TKKB. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat Tuhan. Terimalah persembahan kami agar menjadi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Bara sudah memimpin doa persembahan hari ini. Nah, buat adik-adik yang ingin memimpin doa persembahan, boleh ya menghubungi Om dan Tante di kelasnya masing-masing. Nah, nanti adik-adik akan dijadwalkan. Dan harus selalu semangat. Bila merekam doanya harus berulang-ulang. Supaya apa Tante Ana? Kita supaya mendapatkan video yang terbaik. Oke, nah adik-adik, aktivitas kita hari ini apa ya? Kita akan mewarnai gambar orang Farisi dan pemungut cukai yang sedang berdoa. Nah, sekarang kita akan sama-sama melihat hasil aktivitas adik-adik minggu yang lalu, ya. Nah, ini dia foto adik-adik yang sudah mengerjakan aktivitas dan mengirimkan fotonya ke Om dan Tante di kelasnya. Bersaksi sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang.
bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Saksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Wow, keren. Bagus aktivitasnya ya. Bagus ya. Nah, setelah ibadah pagi ini selesai, adik-adik langsung kerjakan aktivitasnya ya hari ini. Dan jangan lupa hasil aktivitasnya dikirimkan ke Om dan Tante pelayan anak di kelasnya masing-masing ya. Nanti minggu depan kita akan sama-sama lihat lagi Tante hasil aktivitas adik-adik. Semangat ya adik-adik, kerjakan aktivitasnya. Dan jangan lupa ikut persekutuan kelas ya. Link Zoom-nya sudah Tante berikan ke Mama dan Papa adik-adik. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pagi ini, Tante Ana mau kasih pesan-pesan. Yang pertama, tetap jaga prokes ya kalau adik-adik pergi keluar rumah, ke mall, ke taman, ke sekolah, atau kemanapun. Sering cuci tangan supaya tangannya bersih, pakai masker selalu ya. Lalu yang kedua, selalu jaga kebersihan dan kesehatan. Makan makanan yang sehat dan bergizi. Yang ketiga, minum susu dan vitamin supaya tubuh adik-adik, tubuh kita semua sehat, kuat, tidak mudah kena virus. Yang terakhir dan yang paling penting, selalu berdoa, minta Tuhan Yesus menjagai kita semua. Dan jangan lupa minta tolong Mama atau Papa bacakan renungan starnya ya. Oke, adik-adik, mari kita tutup ibadah kita pagi ini dengan berdoa. Dan selalu ingat ya, taat melakukan firman Tuhan dengan rendah hati dan penuh syukur. Ayo, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih, Tuhan sudah menyertai ibadah kami sampai selesai. Tuhan, kami mau belajar, untuk selalu setia melakukan firman Tuhan dengan rendah hati dan penuh ucapan syukur. Tuhan Yesus, Tuhan tolong, jaga kami, sertai kami, dimanapun kami berada, dan minggu depan, kumpulkan kami kembali, dalam ibadah anak. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Zoom, jangan lupa. Zoom. Aku minta dong teh aku.